Buatan untuk Nabi Muhammad SAW malah lebih kontekstual. Lebih cocok. Karena tidak semua istilah Hamosia itu hanya untuk Yesus Kristus. Daud juga disebut Hamosia. Bahkan orang Yahudi sampai sekarang mengatakan Hamosia itu nanti akan muncul dua. Hamosia ben Yosef, Hamosia ben David. Artinya bukan hanya Yesus saja yang disapa sebagai Mosia. Dan kita sebagai Muslim, gak ada masalah kita menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Hamosia. Gak ada masalah itu. Gak ada masalah. Kenapa? Ini konteksnya bahasa generik. Generik bahasa Ibrani memang menyebut itu. Dan yang paling jelas di sini, dia dari utara menuju ke selatan untuk membangun bait suci. Dan tidak ada pilihan lain yang bangun bait suci siapa? Ya Nabi kita sendiri. Kalau Ini disematkan untuk Ibrahim? Kalau disematkan untuk Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim itu membangun bait suci? Iya. Tapi bangunnya di mana? Di selatan. Ya juga bisa. Dan pada malam hari ini ada yang berbeda dari biasanya karena kami pada malam hari ini kedatangan tamu dari API ya. Assalamualaikum, ini Ustadz Ardiansyah. Waalaikumsalam. Jadi Ustadz. Ini ada Ko Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Imam tapi nggak mau tampil ya. Jadi ini anggota dari API, alhamdulillah bisa berkunjung di tempat kami yang ya ala kadarnya ini ya, sempit tempatnya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi pada malam hari ini bisa sama-sama kita menghadiri kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali sebentar lagi. Jadi kami sampaikan ya, untuk yang lain juga kami sering berkali-kali mengundang ya, terutama untuk praktisi sekolah teologi, atau kalau ada pendeta sekalian tidak apa-apa, silakan hadir di tempat ini, kita kaji bedah bareng-bareng dengan Ustadz Ali. Supaya apa? Supaya kita menyampaikan itu, kalau ada yang menyanggah, itu malah bagus. Soalnya banyak yang komen, bisanya hanya monolog. Kami tidak hanya monolog ya, tapi kami terbuka. Jadi siapapun yang mau hadir di sini silahkan, tapi harus konfirmasi dulu. Ada nomor WA yang bisa dihubungi 24 jam, silahkan Anda bisa kontak admin kami, nanti kita atur pertemuannya. Beberapa kali dulu kita sering ada tamu-tamu ya, dari baik itu dari Kristen atau dari teman-teman Muslim, dan kami welcome, kami tidak menutup diri. Dan Ustadz Ali juga dengan sangat senang, terutama kalau ada seorang pendeta atau yang sudah sarjana teologi atau yang sudah mahir bahasa Ibrani atau Yunani, sama-sama bedah buku di sini, silahkan, kita terbuka ya. Jadi supaya tidak diklaim bahwa bisanya hanya monolog saja, supaya ada komunikasi timbal balik. Demikian mungkin Ustadz Ali bisa sampaikan pada malam hari ini. Mungkin topiknya kita akan membahas topik meneruskan yang kemarin. Jadi kita itu kalau membahas memang harus detail, kita petani satu persatu, bahkan berjilid-jilid, supaya apa? Supaya tujuannya informasi yang kami sampaikan itu adalah detail, sedetail mungkin ya, tidak hanya asal ngomong, tetapi nanti akan dibukakan dokumen-dokumen lengkapnya. Jadi Anda yang baru menonton tayangan ini, silakan Anda klik yang di belakang, karena tayangan ini biasanya berseri ya. Dan pada malam hari ini kita masih melanjutkan soal perjalanan Nabi Ibrahim, soal tuduhan Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Kapan hari saya juga sudah tunjukkan beberapa polemikus yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah ke Mekah. Ka'bah itu bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim, mustahil Nabi Ibrahim ke Mekah dan sebagainya. Kemarin sudah kita bantah ya. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan soal Nabi Ibrahim dalam perjalanannya sampai ke Hijaz ya Ustaz Ali ya. Silakan Ustaz, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan tamu-tamu yang berasal dari luar kota, ada dari Jakarta, ada Malang, dari Malang, ada dari Mojokerto.
Mojokerto luar kota juga ya? Iya, Mojokerto, tapi konteksnya Jawa Timur. Malang juga Jawa Timur. Yang jauh itu dari Jakarta. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah membuka diskusi kita pada malam hari ini. Yang akan kita bahas pada momen yang sangat membahagiakan pada malam hari ini masih berkaitan dengan tema yang kita bicarakan kemarin. Jadi nanti saya berharap Julius atau teman-teman yang lain bisa menyanggah kalau seandainya ada sesuatu yang kurang tepat dalam penjabaran saya, bisa disanggah datanya apa untuk memvalidasi itu. Karena tema ini sebetulnya menjadi tema yang sangat panas dalam diskusi agama, terutama di kalangan Kristiani, menyatakan bahwa sangat mustahil itu Abraham sampai mengadakan perjalanan jauh ke kawasan Mekah, apalagi membangun kota yang disebut kota Mekah, bahkan membangun bait suci di Mekah. Betul. Itu data dari mana data yang dapat kita validasi? Apakah itu merujuk pada Quran atau ada dokumen lain selain Quran yang bisa memberikan satu argumentasi penguat mengenai data tersebut? Nah, tentu saja di sini akan saya bawakan data lintas agama dalam diskusi kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai dari pembahasan apa yang ditulis dalam data Gereja Ortodok Koptik. Saya mencoba untuk memvalidasi data itu di buku yang saya punya ini. Kebetulan ini buku yang dijadikan referensi oleh saudara-saudara kita kaum Kristen Ortodok Koptik. Kalau Ortodok Koptik itu pasti di Mesir, dan itu gereja besar. Di Indonesia sebenarnya sudah ada. Di Indonesia data itu dapat kita akses melalui komunitas Gereja Ortodok Koptik di Jakarta. Kalau kita lihat buku ini, jelaskan di sini ada gambar seorang tokoh besar, ya kan? Di sini kalau disebut tulisan Arabnya, ada yang bisa baca kan? Ya kan? Ida Sa'al-Babat Wadrus At-Thani. Perhatikan nih. Kalau dilihat nih. Ada teksnya kan? Kalau dibaca Al-Qidasah Al-Babat Wadrus At-Thani. Ini maksudnya ini Bapak Gereja Ortodok Koptik yang menjadi pimpinan tertinggi di Mesir. Dan saya kira kalau kita lihat gambar ini, tidak ada seorang pun yang meragukan ini adalah data dari komunitas Kristen di Mesir. Apalagi kalau kita lihat halaman berikutnya, di sini tokohnya jelas kan? Ini tidak mungkin ulama kita toh. Ini pasti dari kalangan gereja Kristen dan khususnya di gereja Ortodok membawa lambang tanda salib, ya kan? Ini disebutkan Amba Evanius. Ini kan tulisannya Arab, tapi kalau dibaca itu bukan tradisi Islam, tapi bagian dari tradisi Kristen. Amba Evanius. Tidak seorang pun yang menyangkal data ini. Oke? Karena ini ditulis dalam bahasa Arab, maka di sini ada penjelasan yang sangat penting untuk diketahui oleh para pemirsa. Ini kan at-tarjamah sab'iniyah lil kitabil muqaddas. Ya kan? At-tarjamah as-sab'iniyah lil kitabil muqaddas. Artinya ini terjemahan Alkitab ya dalam versi Septuaginta yang kita jumpai terjemahan ini dalam versi bahasa Arabnya. Jadi Alkitab bahasa Yunani yang dikenal dengan sebutan Septuaginta itu kan eksis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan itu sudah dijadikan bahan kajian oleh saudara-saudara kita kaum Kristen Arab dan sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Arab. Dan ini salah satunya saya bawa yang Sifr At-Ta'win, khusus kitab Kejadian saja. Jadi ini bukan seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Ini yang kitab Kejadian saja setebal ini. Apalagi kalau dibawa semua, kira-kira sampai berapa meter ini. Ya. Kita coba untuk menelusuri data yang ditulis oleh Gereja Ortodok Koptik ini, terutama pada pasal yang ke-20. Ini kan ditulis bersebelahan ya. Ini teksnya kan bersebelahan. Ada yang versi bahasa Yunani,
ada yang versi bahasa Arabnya sebagai bentuk pembanding. Di dalam teks Yunani ini tertulis bacanya demikian. Ada yang bisa bahasa Yunani? Baca, coba. Baca ini. Pasal 20 ayat Pasal 20 ayat 1. Kai Ekinesen Ekeiten Abram Heis Gen Ya. Heisgen. habis ini Pros Liba. Oke, itu aja cukup. Ya. Jadi dia sudah bisa mendemonstrasikan membaca teks bahasa Indonesia. Begini itu saya suka. Kenapa? Nanti kalau saya baca, ada bacaan yang keliru, dia bisa luruskan. Kalau dia baca, ada yang keliru, saya bisa luruskan. Kenapa? Ini bukan bicara tanpa data, kita bicara dengan data. Sehingga saling bisa cross-check. Jadi kalau kita menjumpai dokumen abad ke-5 sebelum Masehi, di sini tertulis Kai Ekinesen Ekeiden Abram Heisen Prosliba. Ini kalau diterjemahkan menarik. Karena apa? Ini merupakan sebuah data penting yang hadir sebelum Islam yang muncul pada abad ke-7 Masehi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan informasi bahwa Abraham itu mengadakan perjalanan jauh sampai ke kawasan selatan. Informasinya jelas di situ. Jadi Abraham atau Ibrahim dalam bahasa kita itu mengadakan perjalanan jauh sampai ke arah yang dijelaskan detail, yakni ke arah selatan. Tidak menunjuk pada nama kota tertentu atau nama kawasan tertentu, tapi menunjuk ke arah selatan, dan itu menjadi penanda. Bahkan di sini menggunakan istilah liba. Jadi kalau disebut liba, itu tidak ada yang bisa menyangkal bahwa istilah liba dalam bahasa Yunani itu artinya selatan. Bukan menunjuk pada kawasan kota Negeb. Negeb yang kita kenal dalam peta sekarang itu bagian dari wilayah Israel, letaknya di selatannya. Dan itu masuk kawasan Yehuda. Dan sebetulnya yang dimaksudkan dalam teks Septuaginta itu bukan kawasan itu. Karena kalau kita cek dari semua data sebelum era Islam, semua itu mencantumkan arah, yakni arah selatan. Itulah sebabnya kalau dalam bahasa Yunani jelas di sini tidak tertulis dengan istilah Negeb, tapi liba, artinya selatan. Jadi saya ulangi lagi, di sini tertulis Kai Ekineten Ekeiden Abram Heisten Prosliba, yang secara harfiah kalau diterjemahkan, kemudian Abraham mengadakan perjalanan jauh sampai ke kawasan selatan. Oke. Dan anehnya di sini, kenapa ya tidak muncul nama Abraham dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu tidak ada huruf H. Kalau di Malaysia mengatakan tidak ada huruf H. Jadi semua bahasa Ibrani yang ada huruf H itu jadi hilang. Ya, jadi termasuk salah satunya adalah nama Abraham. Tidak mungkin dilafalkan dalam bahasa Yunani dengan sebutan Abraham. Berarti huruf H harus hilang menjadi Abram. Makanya di sini tertulis Abram, ya kan? Huruf H nggak ada. Dalam bahasa Yunani itu huruf H, huruf Y, huruf W itu nggak ada. Ini keunikan bahasa itu begini. Nah, ini bukti yang tidak bisa disangkal bahwa nama Negeb itu tidak pernah muncul dalam teks Septuaginta. Nama kawasan Negeb. Artinya kesimpulannya sederhana kalau begitu. Analisis kita apa? Ya. Kalau dalam teks Septuaginta nama Negeb tidak tercantum, berarti sejak kapan nama Negeb itu dicantumkan? Kira-kira tahun berapa? Dokumennya apa? Dan apa alasan politisnya sehingga nama Negeb baru muncul? Yang di Alkitab itu ya? Iya. Karena kalau kita cek data dari teks Septuaginta, nama Negeb itu tidak pernah tertulis dengan huruf secara literal, Negeb. Tapi kalau Shur ada. Ya. Shur dalam teks Septuaginta tertulis. Nama Kades
Beret juga tertulis. Tapi Negeb tidak pernah. Ini menjadi perhatian kita sebetulnya. Kenapa nama Negeb itu tidak muncul dalam teks Septuaginta? Karena memang itu tidak dikenal sebagai nama kawasan. Tapi itu merupakan arah selatan. Oh, bukan nama kota berarti. Bukan nama kota, apalagi disebut sebagai nama yang khas untuk menunjuk wilayah Negeb di bagian selatan dari kawasan Palestina. Dan ketika kita cross check dalam versi bahasa Arabnya, memang tidak muncul kata Negeb di sini. Perhatikan di sini. Versi Arabnya. Wantaqala Ibrahimu min hunaka ilal ardi janub. Ya kan? Wantaqala Ibrahimu. Kemudian Ibrahim berangkat atau menuju ke kawasan min hunak, dari kawasan itu ila ardil janub, menuju ke tanah selatan. Janub itu artinya selatan. Jadi versi bahasa Arab ataupun versi bahasa Yunani tidak memunculkan nama Negeb. Jadi pertanyaannya kembali pada apa yang tadi saya sebutkan. Sejak kapan nama Negeb itu baru dimunculkan? Dan kenapa? Dan kenapa? Apa motifnya? Motivasinya. Nah, sekarang kalau kita cek ya, Alkitab bahasa Inggris yang paling awal, yang sering kita dengar yakni versi King James Version, KJV, atau kita semua pasti kita tahu itu ya. Ketika kita cek, nanti coba dikaji. King James Version justru tidak menyebutkan the land of Negev, tapi the land of salt. Certain region. Coba cek. Yang versi KJV. Oh iya betul. Coba baca. And Abraham journeyed from thence toward the south country. Malah jelas kan? Coba saya baca. Di sini ditegaskan, and Abraham sojourned from thence toward the south country. Dan Abraham kemudian mengadakan perjalanan dari sana toward the south country, menuju ke negeri kawasan selatan. Oh, langsung. Kalau itu disebutkan ya. Jelas kan? Tapi kalau kita cek terjemahan Alkitab bahasa Inggris, versi yang baru muncul belakangan, justru yang dimunculkan bukan south country, tapi the land of Negev. Diganti. Itu mulai kapan? Nah, itu pertanyaannya. Kita bisa cek NIV. Itu baru muncul belakangan. Era yang baru muncul di belakangan. Abad ke? Ya, era-era abad 20 awal. Tapi kalau King James Version itu 1511. Artinya kita harus validasi data-data era yang masih awal, abad 15, abad 16, dan sebagainya, itu semua menggunakan istilah the South Country. Wilayah selatan, atau lebih tepatnya negeri yang ada di orang selatan. Ya, negeri yang ada di kawasan selatan. Tidak menyebut Negev. Nggak ke titiknya. Nah, dari situ berarti kawasan Negev baru dikreasi, baru diciptakan, baru dimunculkan ketika Islam mengalami pertumbuhan. Ya, karena abad 16. Dan itu masuk era kolonialisasi Barat di wilayah Timur Tengah. Sebelum itu tidak muncul istilah Negev. Jadi ada kekhawatiran karena ini akan ada kaitan dengan keislaman yang memang berasal dari kawasan selatan. Selatan apa? Selatan dari wilayah Palestina. Dan itu merujuk pada kawasan Hijaz. Nah, yang lebih menarik lagi, sampai Yaman malah. Ya, tentu sampai ke kawasan itu. Dan ini menjadi penting. Bahkan di kitab ini terbitan tahun 1000 sebentar. Ini kalau nggak salah 1600-an. Saya cek dulu ya. Nah, 1000 ini coba lihat nih. 1681 kan? Iya betul. Iya kan? Iya betul. 1681. Nah, kalau saya baca teks ini malah dituliskan dengan teks yang sangat jelas di sini. Ada istilah warakhala Ibrahimu min hunaka ilal ardil Taiman. Ada istilah Taiman. Iya, betul. Padahal kita tahu Taiman itu wilayah yang berada di kawasan Hijaz. Berarti kalau begitu, apa yang tertulis dalam informasi Gereja Ortodok Koptik yang menyebut
istilah kawasan selatan, dan lebih tegas di dokumen ini abad ke-16 menyebut Taiman, itu berarti jelas itu kawasan di Hijaz. Ini yang cetak siapa? Ini yang nyetak ya Kristen sendiri. Kristen ya? Iya. Ini bukan kita yang nyetak. Ini bukunya cetakan kesekian artinya? Iya, tapi ini kan dicantumkan 1600 berapa tadi? Cetakan pertama? Saya tidak tahu secara jelas, tapi di sini ada angka ya. 1671. Ya, maksud ini kan kalau yang dipegang sama Prof. Ali ini kan udah baru. Oh iya, tadi ini dicetak ulang. Biar penonton jelas, oh itu nggak mungkin nanti. Oh iya, ya jelas. Tetapi dari sini dicantumkan angka tahun yang membuktikan ini cetakan lama, kemudian dicetak ulang. Sebagai apa? Dokumen. Ya. Kalau yang cetakan lama yang sudah reproduksi ratusan tahun ya bahaya. Oke. Ini pun juga sama seperti yang tadi saya tunjukkan teks Septuaginta ini. Ini kan bahasanya Yunani, tapi yang manuskrip yang abad kelima ya nggak mungkin saya bisa dapatkan, gitu. Tapi kan dicetak ulang, dan orang bisa bandingkan itu cetakan tahun sekian, apa bunyinya sama atau tidak. Dan kebetulan yang saya bawakan ini yang sudah diterbitkan ulang, tapi dalam model dwibahasa. Yang sebelah kiri bahasa Yunani, yang sebelah kanan bahasa Arabnya. Tetapi semuanya, data-data ini berbicara bahwa tidak ada satupun istilah Negeb dicantum. Bahkan KJV juga memvalidasi. Nah, KJV atau King James Version menyebutkan the South Country, negeri kawasan selatan. Apa itu? Sangat kabur. Tapi semakin jelas ketika kita validasi dengan data abad ke-16 tadi, menyebut kawasan Ardi Taiman. Di mana itu? Kawasan Hijaz. Tidak ada kawasan lain. Artinya kalau begitu, ini senada dengan informasi yang ditulis dalam tradisi Yahudi. Ini kan tradisi Kristen semua yang tadi saya hadirkan. Tradisi Yahudi yang kemarin juga saya sempat singgung, itu kan karya dari Rabbi Saadia Gaon ini. Saadia Gaon Al-Fayyumi. Ini kan madkhal ila dirasah at-Taurah. Jadi ini berkaitan dengan kitab Taurat yang versi bahasa Arabnya, karya dari Rabbi Yahudi. Namanya Rabbi Saadia Gaon. Masalahnya begini. Saudara-saudara kaum Kristiani, ketika kalau kita menyebut Rabbi Saadia Gaon, mereka itu alergi. Betul. Kenapa alergi? Itu rabi yang pro dengan Islam. Ini kita tidak bicara mengenai ini pro atau kontra. Pertanyaannya, adakah satu bukti di antara rabi-rabi Yahudi yang menentang pendapat dari pernyataan Rabbi Saadia Gaon? Betul. Itu yang kita minta. Kalau seandainya ada data satu rabi saja yang menentang pernyataan Rabbi Saadia Gaon, maka betul yang disampaikan Rabbi Saadia Gaon itu hanya merupakan interpretasi pribadi. Ya, opini sendiri. Betul. Tapi kalau seandainya tidak terbantahkan, berarti dia akui bahwa apa yang dia sampaikan itu merupakan tradisi yang dia dapatkan dari generasi sebelumnya. Sehingga saling ada cross check. Betul. Ketika saya baca dokumen-dokumen, ternyata Rabbi Saadia Gaon itu dikutip oleh rabi-rabi besar, pernyataan beliau itu. Pertama, dikutip oleh Rabbi Ezra, Ibn Ezra. Dikutip oleh Radah, Rabbi David Kimhi. Dikutip oleh Maimonides. Siapa yang tidak tahu Maimonides? Rabbi Moshe ben Maimon. Siapa yang tidak tahu? Semua orang-orang Yahudi, bahkan rabi-rabi Yahudi sangat tahu ini semua. Moreh Nefuchim yang ditulis oleh Maimonides itu sangat dikenal. Dan beliau itu mengakui apa yang disampaikan oleh Rabbi Saadia Gaon. Artinya, Rabbi Saadia Gaon itu adalah tokoh besar yang diaminkan oleh rabi-rabi besar lain. Pertanyaannya sekarang, saya mengajukan data. Tolong tunjukkan satu bukti, satu rabi yang menentang pernyataan Rabbi Saadia Gaon. Tidak ada. Tidak ada satu. Apa yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon? Di pasal yang ke-20, ya. Ini kalau saya baca, tolong dicek ya di sini. Ini dituliskan, "Tsumma rohala min thamma Ibrahimu ila balad al-qiblah." Tsumma rohala min
tamma Ibrahimu ila baladi al-qiblah. Pak perhatikan nih. Al-Qiblah. Qiblah berarti kalau diterjemahkan, kemudian Abraham mengadakan perjalanan jauh dari sana menuju kawasan Balad al-Qiblah. Apa itu Balad al-Qiblah? Negeri al-Qiblah. Negeri arah sembahyang. Pertanyaannya, kalau al-Qiblah itu kan kita hanya mengenal dua kawasan. Ya, betul. Pertama, kawasan yang ada di Palestina. Yang kedua, tidak ada tempat lain kecuali kawasan yang ada di Hijaz. Betul. Kita tidak menemukan adanya tempat suci atau rumah suci yang ada di Negev sekarang. Ada nggak? Nggak ada. Dan memang tidak pernah ada. Ya, karena itu cuma tanah tandus. Itulah sebabnya. Jadi istilah Negev itu baru dimunculkan belakangan. Tidak pernah eksis pada masa-masa awal. Supaya apa? Supaya ini semakin yang jelas, semakin tidak jelas. Nanti disisipkan. Sengaja dimasukkan. Sengaja dimunculkan. Disamarkan. Untuk negeri Hijaz ini tidak nampak. Padahal di teks Rabbi Sa'adia Gaon ini sangat-sangat jelas ketika menyebutkan teksnya itu, ya, dengan istilah Negev kalau bahasa Ibraninya itu kan ada kaitan dengan Shur. Iya. Ya toh? Nah, Asur itu apa? Ternyata di dalam teks Rabbi Sa'adia Gaon, Sur itu adalah nama lain dari Al-Hijaz. Perhatikan dulu, coba cek di Kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. 16 ayat yang ke-7 dulu. 16 ayat yang ke-7. Bacaan, Mas. Coba dibacakan. Lalu Kejadian 16 pasal 7. Ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, oke. Coba diulangi lagi. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang menjumpai tokoh ini? Jawaban kita sama, malaikat. Menjumpai siapa? Abraham. Menjumpai Abraham atau istri Abraham? Abraham. Menjumpai Abraham atau Hagar sebagai istri Abraham? Baca di atasnya dulu. Nanti kalau dibaca di ayat-ayat sebelumnya itu bicara mengenai Hagar. Oh iya, Hagar. Ya kan? Hagar ini. Jadi Hagar itu sampai menjumpai mata air. Ini kalau dalam bahasa Ibraninya disebut be'er. Kalau bahasa Arabnya disebut bi'r. Mata air. Dan mata air ini dijelaskan lokasinya berada di Syur. Dan ditentukan di teks bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia juga disebut Sur kan? Dan tadi Abraham mengadakan perjalanan sampai ke kawasan Sur dan disebut negeri Al-Qiblah. Oke? Sekarang Hajar juga sampai ke kawasan yang ada mata air, dan mata air ini terletak di kawasan Syur. Oke? Sekarang saya baca yang versi yang ditulis oleh Rabbi Sa'adia Gaon. Ini perhatikan di sini ayat yang ke-7. Fawajadaha malakullahi ala ain ma'in fil bariyah ala al-ain allati fi tariq al-Hijaz. Jelas kan? Jelas Hijaz. Al-Hijaz. Artinya apa? Fawajadaha, maka Tuhan fawajadaha, maka malakullah, fawajadaha malakullah, maka malaikat Tuhan menjumpai dia ala ain, di mata air, fil bariyah, di padang gurun, alal ain, mata air itu allati fi tariq al-Hijaz. Mata air itu berada di satu jalan yang terletak di kawasan Al-Hijaz. Berarti kalau begitu kesimpulannya sama. Abraham menuju ke kawasan Syur. Hagar menuju ke kawasan Syur. Di kawasan Syur itu ada mata air yang namanya mata air Be'er Laharoi, ya kan? Dan itu jelas dua-duanya sampai ke kawasan itu. Lalu dibantah apa lagi? Ya kan?
Nah, yang lebih menarik lagi, apa yang ditulis oleh ini ya, ini kan dokumen Yahudi kan? Pernah nggak tahu buku kayak begini? Ini kan dokumen Yahudi. Tulisannya jelas, Ibrani semua. Betul. Ya kan? Itu tulisannya Ibrani semua. Ini kan Humash, Mikraot Gedolot. Kebetulan di kitab ini, semua rabi-rabi besar, pernyataannya disampaikan. Ketika menyebut pasal 16 ya, ayat yang ke-14. Al-ken kara lebe'er be'er laharoy. Jadi kalau disimpulkan, malaikat Tuhan itu menjumpai sang tokoh perempuan yang bernama Hagar ini di satu mata air yang disebut be'er laharoy. Penjelasan dari ini, perhatikan nih, nama tokohnya ini. Eben Ezra. Oke? Eben Ezra, namanya jelas nih, Eben Ezra. Ketika dia menyebut Be'er Laharoy, nih kan, Be'er Lahai, maksudnya sumur dia yang maha hidup. Itu dijelaskan di sini. Ki bechol sana hayu hogim hayishmailim el habe'er hazot gam hayom yikare be'er zam-zam. Perhatikan di sini hurufnya. Zain, mim, mim. Kalau bahasa Arabnya, za, zain, kok za? Zain, mim, zain, mim. Dibaca apa? Zam-zam. Ini hurufnya zam-zam. Zain, mim, safid. Zam-zam. Kalau diterjemahkan, ki bechol sana. Karena setiap tahun, hayu, ada orang-orang, hogim. Makanya ada nabi yang bernama Hagai, ya kan? Di Perjanjian Lama ada nama Hagai. Itu secara harfiah artinya orang yang berhaji. Jadi kata Hagai, Goy itu artinya Hagai itu orang berhaji. Hai Ismailim dari kalangan kaum Ismail, El Habe'er Hazot menuju sumur itu. Gam Hayyum hari-hari ini Yikare Be'er Zam-Zam. Sumur itu disebut sumur Zam-Zam. Apakah ini pernyataan dari Eben Ezra saja? Enggak. Dikuatkan dengan Saadia Gaon. Dikuatkan lagi nih. Rabbeinu Bahye. Ini kan kalau disebut Rabbeinu Bahye, apa yang dia omongkan di sini? Ketika dia bicara mengenai Al-Ken Kara Lebe'er Be'er Laharoy, dia memberikan penjelasan. Sama. Ki bechol sana hayu hayyishmailim hogim el habe'er hazot gam hayyom yikare be'er zam-zam. Sama. Jadi ini dokumen Yahudi jelas mengatakan mata air yang ada di kawasan Syur itu maksudnya adalah Zam-Zam. Sama Prof dengan data yang saya buka. Iya, jadi kalau kita membuka dokumen ya, mau dokumen cetak, mau dokumen online, pasti sama. Artinya apa yang saya omongkan ini bukan tipu-tipu. Betul. Saya tidak memanipulasi data. Dan barangkali ada teman-teman yang nggak paham bahasa Ibrani, Prof. Di sini ada bahasa Inggrisnya, teman-teman. Iya, ya bisa lah. Ada bahasa Inggris. Yang sama ini. Cuma di sini ada masalah di sini. Iya. Ini kan disebutkan and is called the well of Zamum. Iya. Pertanyaannya, Zamum itu apa? Iya. nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Karena kalau kita lihat dalam versi bahasa Ibraninya, Zamum itu kata yang tidak bisa diungkap asal usulnya. Tapi kalau Zam-Zam jelas di sini tertulis Zam-Zam. Betul. Yang saya bingung, Prof, untuk syurnya gimana tuh? Kenapa? Syur itu kan kalau menurut orang sebelah itu Mesir, perbatasan Mesir dan Israel. Pertanyaannya, pernyataan itu dokumennya apa? Kan kita harus mengatakan kepada orang yang menyanggah itu dokumennya apa untuk mengatakan itu sebagai Daerah situ. daerah Mesir. Iya. Dokumen tertua apa? Kalau kita lihat, Saadia Gaon sudah menyebutkan Al-Hijaz. Saadia Gaon hidup tahun berapa? Betul. Iya toh? Lebih tua. Betul. Justru yang menyebutkan dokumen-dokumen
yang menyebutkan apa kawasan Hijaz, itu kita bisa akses melalui dokumen tradisi Yahudi. Tradisi Kristen yang menyebutkan Sur itu ada di kawasan Mesir, itu dokumen abad belakangan. Betul. Pertanyaannya, kenapa ya sampai diubah ke situ? digantikan posisinya di Mesir? Kenapa? Apakah karena Islam itu begitu kuat sehingga ini kalau semakin ditopang dengan data-data eksternal, itu Islam semakin kuat. Ya. Tapi yang merencanakan perubahan itu juga bukan main-main artinya ya? Ya, artinya mereka sudah tahu. Sangat sistematis ya. Tapi ada yang bilang gini, Prof. Ali, antara apa tadi PR Laharoy antara Beret dan mana itu? Kadesh dan Beret. Itu mereka sampai buka peta katanya sudah bukan di situ ini. Gitu. Ya kan, peta tergantung siapa yang membuat. Pertanyaannya, kalau kita lihat pada peta yang paling kuno, ya peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, itu justru kalau menyebut Teman itu berada di kawasan Hijaz. Justru kalau disebutkan itu ada di kawasan Mesir, malah tidak ada dokumen data itu. Malah nggak ada populasi zaman dulu. Kalau Hijaz memang udah ada suku-suku yang kecil-kecil. Biasanya begini argumentasinya. Tidak mungkin Abraham sampai ke Hijaz. Sangat jauh. Pertanyaannya, kalau itu menjadi argumentasi satu-satunya, kita kan balik bertanya. Abraham itu kan bukan hanya pergi dari satu tempat ke tempat yang dekat, tapi dari Babilonia, kemudian sampai menyeberangi sungai Efrat, sampai ke kawasan Kanaan, kemudian ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina. Ya toh, itu wilayahnya berapa mil itu jauhnya. Sekarang kita bandingkan antara Palestina sampai ke kawasan Hijaz, wilayah Mekah itu berapa mil? 1.300 kilo. Nah, sekarang kalau kita bandingkan jaraknya antara Babilonia sampai Kanaan, lebih jauh mana? Babilonia ke Kanaan. Lebih jauh Babilonia ke Kanaan. Itu kalau dari Babilonia ke Kanaan bisa diterima akal kita. Kenapa? Dari Palestina ke Mekah tidak bisa diterima. Nah, itulah pertanyaannya. Oke? Karena menurut mereka itu kabur. Jadi kalau kabur harus lebih jauh gitu. Kalau ini cuma sekedar main gitu. Biasa kalau main kan nggak bisa jauh-jauh gitu. Ini argumentasi yang tidak bisa dinalar secara sehat. Artinya kalau dari persoalan jarak jauhnya itu sangat-sangat bisa diterima, ya kan? Dan yang melakukan begini itu bukan hanya Abraham sebetulnya. Kalau seandainya itu diterima. Kalau misalnya tidak bisa diterima, kan semua tidak bisa melakukan itu. Perjalanan sangat jauh itu. Pertanyaannya, 2.700 km. Nah, Babilonia ke Kanaan. lebih jauh kan? Dua kali lipat. Tapi Abraham sanggup melampaui itu. Kabur mereka bilang, karena kalau kabur dia kan sampai berbulan-bulan jalan gitu. Kalau ini cuma main gitu. Betulkah Abraham dari Kanaan atau Palestina kemudian menuju ke Mekah itu hanya sekedar main? Main-main. Siapa yang mengatakan main-main? Masa cuma singgah, bukan menetap. Kalau untuk menetap kan lebih jauh gitu kan. Tapi ini juga diakui di Sefaria Zamzam, Ustaz. Iya. Sefaria ya? Ya. Oke. Abraham brought her and her son Ismail while she was suckling him to a place near the Ka'bah. Under the tree of the spot of Zamzam. Ya, ini dokumen Yahudi kan, Sefaria. Yahudi. Ya. Bukan dokumen Kristen kan? Bukan. Kalau begitu bisa disimpulkan secara sederhana. Iya. Perspektif Yahudi dengan perspektif Islam bahwa Abraham itu mengadakan perjalanan jauh sampai ke kawasan yang sangat selatan dan itu ada kaitan dengan sumur Zamzam, itu terbukti valid atau tidak? Terbukti valid. Jadi kalau ada orang yang menggunakan Taurat Yahudi kemudian menyangkal bahwa Abraham tidak pernah sampai ke kawasan Hijaz, berarti mengikuti tradisi Yahudi atau mengikuti tradisi pagan? Ya, pagan. Silakan jawab sendiri, saya nggak perlu menjawabnya. Berarti kan Yahudi lebih jujur kan? Dalam konteks ini Yahudi lebih tahu, sangat tahu. Karena duluan mereka. Iya. Mereka nggak ada kepentingan untuk ngubah. Makanya kan jujur mereka kan? Ya, menyampaikannya kan dengan apa adanya kan? Iya. Bahkan saya coba ya cek yang versi orang Samaritan. Orang Samaritan itu dengan tradisi Yahudi kan berbeda. Iya toh? Ini kebetulan saya beli di Palestina. Ini
At-Taurah As-Samiriyah lit-Taurah allati unzilat ala Nabiyillah Musa bin Imran alaihissalam. Ini yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya, ini seorang kahin, namanya Al-Kahin Aziz Ya'qub. Jadi ini bukan ulama Islam yang buat, tapi tradisi Yahudi. Tradisi Samaria. Kan tulisannya tulisan betul. apa ini? Paleo Hebrew kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, betul. Lebih kuno. Coba nanti dicek, ini juga menggunakan istilah yang netral seperti yang ditulis dalam Targum, menyebut bukan Negeb tapi kawasan selatan. Kawasan selatan. Coba saya cek ya. Nah, ini disebutkan wantaqala Ibrahimu min hunaka ila ardil janub, sama. Iya, betul. Kemudian Abraham mengadakan perjalanan dari situ menuju tanah selatan. Selatan, betul. Jadi sebetulnya ada konsistensi. Jadi kalau kita bandingkan ya, semua dokumen yang berbahasa Arab era awal itu menggunakan istilah yang seragam. Baik itu versi Kristen maupun versi Yahudi ataupun versi Samaria menunjuk pada kawasan selatan. Tidak menunjuk pada kawasan Negeb yang kita kenal sekarang. Iya. Tapi kemudian dimunculkan istilah Negeb itu baru abad-abad belakangan ketika ada kolonialisasi Eropa ke Arab. Artinya ada semacam kristenisasi gaya Eropa di kawasan Timur Tengah baru muncul. Negeb itu akar katanya dari bahasa mana, bro? Ya dari bahasa Semitik. Dan Negeb, kalau bahasa Semitik itu kan induk bahasa Timur Tengah ya. Negeb itu kan huruf Nun, kemudian Gimel, huruf Bet, ya toh? Kalau bahasa Arabnya itu Nun, Jim, dan Ba. Makanya dalam bahasa Arab menjadi apa itu tadi? Negeb. Yang Janub. Oh, Janub. Janub itu artinya apa? Selatan. Negeb itu selatan. Oh, tapi Negeb bagi juga Israel. Selatan. Iya, tapi untuk Israel wilayah paling selatan dia. Oh, maksudnya gitu. Jadi Negeb itu arti harfiahnya selatan. Kayak kita Jawa Timur gitu, tapi ya bukan paling Tapi timur. orang Kristen memahami lain. Ya itulah sebabnya dia menciptakan kawasan baru yang disebut dengan sebutan Negeb. Iya. Iya, iya. Tidak merujuk pada Negeb yang Iya. Hejaz itu. Disekat di situ. Disekat di situ. Iya, iya, iya. Padahal istilah Negeb itu menunjuk pada arah. Pertanyaannya kan sederhana, saya tadi mengatakan. Tolong tunjukkan data dalam teks Septuaginta yang memunculkan istilah Negeb sebagai sebuah kawasan. Tidak ada. Yang ada itu arah, selatan. Oh, selatan dijadikan nama daerah. Iya. Nggak ada depannya lagi gitu. Sama seperti istilah Laharoi, itu kan menjadi sebuah nama. Dan nama lainnya adalah Zamzam, itu nama. Sur, itu nama. Kadesh, nama. Beret, nama. Tapi kalau Negeb, itu bukan nama. Itu sekedar arah. Sekedar arah. Penunjuk berarti. Menunjuk. Jadi jelas di situ bahwa kita harus mengkonfirmasi data yang lebih awal dibandingkan dengan data yang lebih belakangan. Itu beda maksudnya. Makanya kalau kita cerdas membaca dokumen gitu ya, nggak usah jauh-jauh yang pakai bahasa Ibrani. Kita pakai yang bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia itu kan yang muncul adalah tanah Negeb. Iya, betul. Iya. Ya kan? Coba cek. Betul. Iya, tanah Negeb tadi udah. Tanah Negeb kan? Tapi coba cek yang karya Klinkert. Bisa dicari. Oh, bisa. Klinkert itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia edisi awal. Ya, edisi awal. Kuno. Klinkert. Cari yang kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-1. Klinkert. Oh, di Ledeker juga ada selatan. Nah, coba baca Ledeker dulu. Ledeker itu kan edisi yang paling awal itu. Nah, coba baca. Saat bermula, maka berangkatlah Ibrahim dari sana ke tanah selatan. Nah, iya kan? Tapi Ledeker tuh udah tahun 1500 ke atas loh padahal. Kalau tidak salah 1800-an deh. Mungkin karena dia ambil DKJV. 1700. Mungkin, ya, Karena dia mungkin. ambil DKJV kan? 1700. Ya, 1733. Ledeker menyebut Abraham menuju ke arah selatan, ya. Sekarang bandingkan yang versi Klinkert ada.
Clean cut nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak ada di sini. Clean cut. Kalau yang saya cek versi Clean Cut itu juga menyebut tanah selatan. Artinya ada konsistensi bahwa Alkitab versi Melayu atau Indonesia generasi awal itu tidak menyebut nama Negeb, KJV diambil. tapi menyebutnya tanah selatan. Kenapa baru muncul sebutan Negeb? Itu ternyata baru muncul era-era belakangan. Ketika Islam di Indonesia sudah mulai pesat. Ya. Nanti diganti lagi tuh pasti. Ya saya tidak tahu. Ya seperti kemarin Ibrahim orang Arab atau Ibrani kemarin diganti itu ya. Iya, seperti Abraham. Abraham Ivri. Abraham Orang Ibrani. orang yang menyeberang sebetulnya. Tapi dikatakan Diganti. Abraham itu orang Ibrani. Iya. Padahal orang Yahudi nggak memahami begitu. Nah, sekalian ini Adam dibilang orang Ibrani. Kalau Abraham orang yang menyeberang, berarti itu bukan hanya orang Yahudi yang disebut Ibri. Orang Arab juga disebut Ibri. Kenapa? Dia keturunan Ismail, Ismail keturunan Abraham. Iya kan? Kan menyeberang. Ya. Sama. Ayatnya kemarin di apa itu Ustaz ya? Nah itu sudah yang Lupa kemarin. ya? Iya. Jadi jelas kan? Jelas. Berarti memang betul dokumen bahasa Yunani dari Septuaginta menyebut arah selatan. Kemudian dokumen bahasa Indonesia yang edisi awal menyebut arah selatan. Dokumen bahasa Inggris yang versi awal menyebut arah selatan. Semua membuktikan itu. MILT 2008 juga selatan. Prof. Selatan. MLT. MILT. Oh, MILT. Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan. Iya, ini gara-gara dia tergantung ngambil sumber dari mana. Iya, iya, Karena iya, dia iya. ngambil KJV kayak gini. Kan KJV diambil. Artinya ada perdebatan di antara para Kristen peneliti Alkitab untuk versi Indonesia ini pakai yang mana? Mau arah selatan atau arah Negeb? Kan ada Oh, perdebatan. versi suka-suka. Iya. Karena pokoknya kalau ikut KJV udahlah, di KJV tulis apa ikut mati aja lagi. Iya. Jangan diubah-ubah kan? Ngapain diubah-ubah? Jadi itulah sebetulnya yang kita bisa validasi. Nah, sekarang yang terakhir ini. Saya ketika membuka kitab ini kan buku penting ya. Judulnya itu A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraika. Jadi ini tafsiran-tafsiran berkaitan dengan kitab Perjanjian Baru yang didasarkan pada kitab-kitab Talmud dan kitab-kitab yang berbahasa Ibrani, khususnya dalam kitab Ibrani Perjanjian Lama itu. Kebetulan ketika membahas ini ada kutipan dari teks yang diambil dari Wayikra Rabbah. Wayikra Rabbah itu kitab tafsir dalam tradisi Yahudi, khusus dalam konteks kitab imamat di sini. Itu memberikan penjelasan, tapi ini perspektif Kristen ya, karena ini yang nulis Kristen. Tapi saya mencoba untuk membaca secara kritis. Di sini dia mengutip secara sengaja untuk menvalidasi siapa yang dimaksud dengan Sang Mesia yang dia pergi ke arah selatan untuk membangun bait suci. Aneh kan? Oh, ada Mesia yang membangun Mesia. Mesia. Iya, jadi Dijuluki Mesia. dijuluki sebagai Melech Hamosia di sini. Kata-kata yang dipakai Melech Hamosia. Jadi kalau dibaca Naton Besavon Yavo Weyivna et bo Shehu Melech Hamosia Shehu Natan Bedarom. Kalau arti harfiah jelas di sini. Sang Raja Mesia itu datang dari arah utara ya, menuju ke kawasan selatan untuk membangun rumah suci di kawasan selatan itu. Pertanyaannya sekarang, di sini dia menjelaskan ini merujuk pada kedatangan Kristus dari tanah Galilea. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah betul kalau ini merujuk pada Yesus Kristus, dia membangun bait suci Tidak di pernah. kawasan selatan? Bait suci, jangankan di selatan, bait sucinya nggak dibangun. Nah, itulah sebabnya justru beliau itu di dalam kitab Perjanjian Baru meramalkan hancurnya bait suci. Iya, betul. Ya. Bukan membangun bait suci. Betul. Kalau dikatakan dengan tafsiran, oh ini Yesus datang dari Galilea menuju kawasan selatan, yakni maksudnya ke tanah Yehuda, membangun bait suci. Benarkah dia membangun bait suci di sana? Tidak kan? Tidak pernah ada. Tidak ada sejarahnya. Malah dia berkata, Yerusalem, 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 aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau. Saksikanlah wahai Yerusalem, Yerusalem,
suatu saat nanti tidak ada satupun batu bata yang tersusun rapi ini, semuanya akan dihancurkan. Iya, betul. Artinya dia tidak pernah membangun bait suci. Iya. Pertanyaannya, kalau ini memang benar ayat yang termaktub dalam Wayikra Rabah, bagaimana cara pembacaan kita sebagai muslim? Apakah betul yang dimaksud ini adalah nabi kita? Apakah dia pernah membangun bait suci? Jawabannya iya. Abraham. Nabi kita itu kan pernah membawa Hajar Aswad bersama orang-orang Quraisy, dan saat itu renovasi Ka'bah. Oh, renovasi. Iya kan? Iya, Betul. iya. Meninggikan. Iya. Dan itu lokasinya di mana? Di selatan. Karena Nabi kan waktu kecil ada di Mekah, ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian balik lagi ke situ. Yesus kalau dianggap sama perjalanan hidupnya kayak gitu, memang dia dilahirkan di selatan. Kemudian ke utara, ke Galilea, kemudian balik ke selatan. Apakah dia bangun bait suci? Enggak. Yang bangun bait suci Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Jadi kalau seandainya kalau ini nubuatan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, malah lebih kontekstual. Lebih cocok. Karena tidak semua istilah Hamosia itu hanya untuk Yesus Kristus. Daud juga disebut Hamosia. Bahkan orang Yahudi sampai sekarang mengatakan Hamosia itu nanti akan muncul dua. Hamosia ben Yosef, Hamosia ben David. Artinya bukan hanya Yesus saja yang disapa sebagai Mosia. Dan kita sebagai Muslim, gak ada masalah kita menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Hamosia. Gak ada masalah tuh. Gak ada masalah. Kenapa? Ini konteksnya bahasa generik. Generik bahasa Ibrani memang menyebut itu. Dan yang paling jelas di sini, dia dari utara menuju ke selatan untuk membangun bait suci. Dan tidak ada pilihan lain yang bangun bait suci siapa? Ya Nabi kita sendiri. Kalau Ini- disematkan untuk Ibrahim, Kalau disematkan untuk Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim itu membangun bait suci? Iya. Tapi bangunnya di mana? Di selatan. Iya juga bisa. Masalahnya apakah betul dalam tradisi Yahudi Ibrahim disebut sebagai Hamosia? Saya belum tahu data itu. Tapi yang jelas kalau untuk Abraham membangun bait suci di selatan, valid. Nabi kita membangun bait suci di selatan, valid. Tapi kalau Yesus membangun bait suci di selatan, tidak ada dokumen. Invalid berarti. Pertanyaan sekarang berpulang pada kita masing-masing. Mau ini merujuk pada siapa? Memenuhi kisi-kisi lah ya. Iya. Memenuhi kisi-kisi. Tapi yang jelas ini kata kuncinya, bait suci itu dibangun di kawasan selatan. Ya kan? Iya. bukan selatan Surabaya nanti ya. Ah, bukan. Ini bait suci yang dibangun di kawasan selatan. Dan kawasan selatan ini tidak merujuk pada kawasan Negeb sekarang. Karena kawasan Negeb tidak ada bukti arkeologi ada bait suci di sana. Iya. Gurun pasir kok semua. Nah itulah sebabnya berarti ada alternatif lain di selatan yang mana. Dan memang satu-satunya dokumen yang menyebutkan arah selatan ada bait suci itu adalah Makkah. Dan itu sudah dilaporkan oleh dokumen Claudius Ptolemy dalam petanya abad kedua Masehi. Jelas. Jelas di situ menyebutkan itu. Pertanyaannya sekarang kita mau merujuk yang mana ini sebenarnya? Mau nanya, suatu zaman Abraham, apakah memang sudah ada penduduk, sudah ada budaya yang berkembang di wilayah selatan tersebut? Kalau kita melihat pada dokumen-dokumen ditulis pada era abad kedua, ya ini kan dokumen abad kedua itu, dokumen Claudius Ptolemy. Nama-nama itu dimunculkan, membuktikan bahwa kawasan itu adalah kawasan yang ada penghuni. Itu abad kedua. Ada gambar. Jadi sebelum Islam, maksudnya sebelum risalah Nabi kita Muhammad SAW, itu kan abad ke-7. Ini peta sudah eksis abad kedua, berarti 500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ini kota-kota sudah dikenal, termasuk kota Makuraba, Iya, Pak Kuraba. kemudian kota Yathrib. Ada penandanya itu kayak bangunan tuh. Berarti kalau ada bangunan, ada penduduknya. Ada benteng lah. Oh, Itu fakta real itu. Jadi sebenarnya yang menjadi penduduk awal di situ sudah ada Sudah ada. dan diprediksi
Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan orang-orang di situ berkembang. Iya jelas, karena di situ bukan tanah kosong, tidak ada manusia, sudah ada. Itu keturunan Ismail. Ada peradabannya. Ini abad kedua. Keturunan Ismail kan Ada di situ. campur jadi sama mereka. Nyampur semua. Makanya nama-nama itu masih teridentifikasi. 12 raja ada di situ. Termasuk suku Kois itu ada Kasaniti. Kemudian ada suku Iolisite, itu kan suku Ilyas. Dan itu apa ya? Nama-nama suku yang mewakili suku keturunan Ismail. Iya. Jadi intinya abad kedua itu ini kawasan yang ramai. Ya, karena di prediksi Yaman itu tanah yang sangat subur. Iya, Yaman iya. itu sangat subur. Dan di sini ada bendungannya, disebut Ma'riba di situ. Sudah ada bendungan. Ada disebut Ma'riba. Kalau bahasa Arabnya Ma'rib, bendungannya. Bahkan disebut Ma'riba Cosmopolit, artinya kawasan kosmopolitan pada masa abad kedua Masehi. Karena jalur perdagangan ya, Yaman tuh penghasil buah-buahan juga. Jadi ini abad kedua. Kalau begitu, sebelum abad kedua bagaimana dokumen itu dapat kita akses? Ya kita bisa lihat dari Bible sendiri kan. Iya. Ada satu tokoh yang namanya Ratu Sheba. Ratu Sheba itu kan berada di daerah Yaman. Selatan Dia, pokoknya. iya kan, itu kawasan selatan. Iya. Tapi dia sampai ke utara menemui Raja Salomo. Kalau dikatakan itu kawasan gersang, ngapain dia sampai ke sana? Iya tuh? Nggak, kerajaan apa dia di situ kan? Makanya, Mau menemui siapa di situ kalau bisa? artinya pada masa Abraham itu juga kawasan yang dihuni. Masalahnya mereka Dan dia perempuan lagi. Nggak, yang lucu, tapi ada yang tulis Ratu Sheba Indonesia, Jawa Barat. Apa ada? Ada yang bikin ya, dari Indonesia. ya misalnya. itu tidak valid data itu. Ya, Naik kapal jauh kali dia. seperti Nabi Sulaiman di Jawa Tengah. Kayak kapal apa? Nabi Ya seperti zaman Abraham ya kita harus membuka data arkeologi memang. Bahkan kalau nama Abraham itu kan tidak muncul dalam dokumen-dokumen sezaman. Pada masa itu kita belum menemukan datanya itu. Terlalu lama. Terlalu lama karena sudah terlalu lama. Kalau zaman setelah beliau masih bisa diakses. Karena mungkin kemudian zaman dulu tuh budaya untuk mencatat nggak sekuat setelah itu. Ya. Ya, tapi budaya tulis sudah ada karena pada masa Hammurabi sudah ditulis kan. Tapi kan Hammurabi, iya ya. Hammurabi. Mau tanya Prof, ini kan misal kita dalam ranah perdiskusian, terus kemudian menunjukkan data-data yang valid seperti ini tadi, terus kemudian lawan diskusi kita itu menyalahkan tesis kita tanpa dia ada antitesis sama sekali. Bahkan mereka berpedoman, saya jelaskan. Pokoknya. Saya jelaskan. Intinya saya jelaskan, Prof. Sedangkan saya menunjukkan. Menunjukkan data. Menunjukkan data. Saya tunjukkan, saya buktikan, saya bacakan. Lengkap sudah. Dia jawabnya hanya saya menjelaskan. Pertanyaan saya Tidak ada menunjukkan data sama sekali. tidak ada. Saya Nah, itu jelaskan berarti hanya interpretasi. Kalau interpretasi tanpa didukung oleh data yang valid, maka interpretasi itu bagaikan fata morgana. Dan itu sangat tidak mendidik sebetulnya. betul. Argumentasi itu berbasis pada data. Dan data itu harus merujuk pada data yang lebih senior dibanding data yang sekunder. Data primer itu sangat penting. Kalau ada, kalau nggak ada minimal yang sekunder. Kalau nggak ada sekunder, tersier. Iya. Tapi kalau hanya sekedar interpretasi, argumentasi tanpa basis data, semua orang bisa berargumentasi liar. Omong kosong. Omon-omon. Ngapain dihadapi? Iya. Tinggalin. Dan itu sangat tidak mendidik dalam diskusi apapun, baik diskusi agama atau diskusi apapun. Ini suruh nih, akan dipakai nanti setiap masalah Ishak dan Ismail. Pasti rame dibahas itu. Itu masih dibahas. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi, silakan. Mumpung kita kumpul ini. Ya intinya jelas Tan. Sudah jelas. Artinya kalau Abraham sampai ke tanah Hijaz itu bukan sekedar klaim sepihak dalam tradisi Islam. Kalau sekedar tradisi Islam, ya itu kan cukup diimani saja, Iya. ya kan? Iya. Tapi kalau itu dianggap sebagai fakta historis, ada data pembanding. Prof, barangkali nanti ada bahasan lagi mengenai umatnya Nabi Musa, itu juga
ada annual health Mhm. seperti ke Mekah misal, dari Bible misal mau dibahas gitu. Waktu Atau- dia ini ya, Oh. waktu kan Musa tuh pernah ini ya, pernah sampai ke kawasan ini kan, Yes. apa namanya itu, Mertua- ke padang gurun itu. Iya, tuh. mertuanya Oh, pernah. ya. Kejadian berapa ya? Keluaran 5 kalau nggak salah itu. Tapi yang jelas memang kawasan Sinai itu sampai sekarang diperselisihkan, Iya, sini perselisihkan. bukan Nah, di situ. mertuanya siapa? Yitro. Yitro. Sebelum dia itu kan dia pernah tinggal sama Yitro kan? Iya, dan itu berada di kawasan Saudi Arabia. Saudi Arabia. Waktu dia belum balik Iya, ke iya. Mesir, Hmm. waktu dia masih kabur, dia pernah tinggal di situ kan? Jadi kawasan Sinai itu sebetulnya yang teridentifikasi valid berdasarkan apa itu, ada kayak vulkanik ya, Iya. vulkanik itu yang kalau tidak keliru namanya Jabal Lauth di wilayah Saudi Arabia. Itu persis seperti fenomena yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Bahkan ada batu besar yang terbelah gitu. Itu membuktikan bahwa air dulu memancar dari situ. Tapi kalau yang Sinai Mesir sekarang itu nggak ada apa-apa, Cuma gurun tandus. nggak ada bukti apapun, nggak ada. Kalau diizinkan tanya Prof, ini kan misal di Keluaran 5 nomor 1 mungkin ini masih keluar dari tema atau enggak ya, nanti minta tolong diingatkan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Setelah saya klik mengadakan perayaan ini, Prof, ini ada Hagab. Hagab ini menurut mereka sendiri, Bible mereka sendiri, ternyata di sini diartikan sebagai Hajj. Hajj. Ini oleh mereka sendiri. Make a pilgrimage, keep a pilgrim feast, Arabiknya Hajj. Dan ini ditujukan keterangannya langsung Mekah, Prof. Ya, kalau berdasarkan data ini ya, ini kan salah satu data yang kuat Dari membuktikan Kristen itu. sendiri. Kristen sendiri. Saya punya dua data dari Kristen, dari Blue Letter Bible dan juga dari Bible Hub. Artinya, oh, dia meminta izin untuk naik haji. Sekarang jadinya ya. Iya, kok bisa ada hajinya juga di Kristen gitu loh. Bukan di Kristen dong, Musa dong. Oh iya. Jangan lama. Maksudnya di atau itulah. Kitabnya mereka. Iya, Belum jauh di sini. Dia bingung ini datanya Kristen atau datanya Yahudi. Iya. Karena Bible, tapi orangnya orang Yahudi. Tapi Bible. Iya, tapi Tapi orang yang Yahudi. dibahas kan Keluaran. Iya. Itu loh. Ya kalau kita membuka data-data, mau data fisik maupun data online, Itu kirim. kalau bisa divalidasi ya siapa yang bisa tolak? Paling mentok itu gini, Bro. Oh, itu salah itu datanya. Mentok itu. Ya kalau itu yang dijadikan argumentasi ya semua orang boleh lah Iya. berkata demikian. Ngaco. Itu salah datanya. Itu mentok itu sudah. Nggak bisa. Pertanyaannya data itu salah menurut siapa dulu? Jadi menurut dia, Iya kan? Iya. kemampuan dia untuk menyalakan data itu apa gitu. Ya sama seperti tadi itu Hajar nggak mungkin sampai ke Hijaz, Betul. ya toh. Betul. Padahal tradisi Yahudi mengatakan Hajar itu sampai ke sumur Zam-Zam. Orang Indonesia naik haji jalan kaki nyampe kok. Iya, betul. Malah saya baru-barusan ya. Zaman modern lagi. Yang modern lagi. Udah lebih panas lagi sekarang. Zaman dulu naik apa ya? Jalan kaki, orang zaman dulu Kakek saya naik kapal laut. Zaman era Belanda itu naik kapal memang, Kapal, tapi dari situ naik unta terus. Kita bayangkan sampai- Nabi Ibrahim dulu. Oh, kalau itu ya Waduh. pasti. Ya, itu Onta lah pasti. Onta mungkin onta ya. jalan. Dan Binatang ya. zaman dulu ingat cuaca nggak sepanas sekarang. Ya, Ya, lebih pasti. panas zaman sekarang. Terus kedua, waktu kegiatannya lu suruh jalan sehari 10 jam sanggup. Orang sekarang malas. Nggak ada varises dulu. Terus usianya tua sampai panjang ya. Usianya Iya, dulu terus ya, fisik usianya kan tua, fisiknya pasti kuat. lebih bagus karena makanannya terjaga. Usianya kan. sampai ratusan Setiap hari tahun. ada kegiatan gerak. Kok kita kan kebanyakan duduk. Nah, Banyak kan konten. Banyak konten lagi. Debat lagi duduk di kopi. Pak ngomong sehari 12 jam. Saya bisa bayangkan ya, kalau seandainya yang Kristiani membuka data-data Ibrani kayak begini, yang Muslim buka data kayak begini, itu perdebatan yang debat kusir, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Basisnya data. Iya, cuman yang Iya gini, Prof, kadang penonton tuh kalau nggak ada makian kurang senang. Oh, iya. Kadang tuntutan penonton. Iya. Tapi kadang gini, Bro. Sebetulnya orang itu sudah tahu datanya ini betul.
Tapi pertanyaannya, mau nggak dia jujur bahwasanya mengatakan Iya, jujur, itu jujur pada data. Ya. Iya, Tadi kan jelas toh, data online sudah menyebutkan itu. betul, Haji itu sampai ke Mekah. betul. Padahal jelas buat secara tertulis memang demikian. Memang Dan itu demikian. bukan Muslim yang buat. Bukan. Bahkan ada 2 data sekaligus dari Kristen. Bahkan ketika beliau bertanya, coba tunjukkan datanya. Linknya saya tunjukkan. Silakan dibuka, saya tunggu. Saya tunggu. Setelah dibuka, oh ini salah ini. Mohon maaf Prof ya. Menyalahkan. Jangankan data yang buatan manusia seperti ini, malaikat datang pun ngasih data, mereka nggak akan percaya. Tapi susah Nggak gini. akan percaya mereka. Susah gini, Prof. Aku pernah Raja ngeyel soalnya. sama Murtadin ya. Hmm. Data udah kita kasih semua sudah, oke. Terakhir dia cuma bilang gini, Yesus sudah datang di mimpi saya. Oh. Mati nggak kita? Repot Nah itu itu. pengalaman spiritual Pengalaman pribadi spiritual. tidak bisa dijadikan argumentasi. Nggak bisa. Dan itu ya silakan mana suka saja kan. Iya, betul. Terus yang mana yang data? Itu bukan Yang versi ranah, Bukan ranah ilmiah itu. Bukan ranah Iya, kita nanti Itu bilang bisa ranah- jadi setan yang datang. Ranah psikologis. Iya, betul. Bahkan malaikat 3 orang yang datang ke Nabi Ibrahim pun dalam perjanjian baru diartikan Allah Tritunggal. Saya khawatirnya nanti ada luga yang kedua, luga yang ketiga dan luga yang keempat. Baik, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Jadi sudah kita bongkar bersama-sama. Saya sering berkata bahwa setiap kajian kita itu pasti ada yang baru ya. Jadi kalau kadang-kadang orang menonton kajian seperti itu jarang yang suka ya. Kenapa? Heran saya. Soalnya apa? Mungkin terlalu dalam atau sudah terbebani dengan pikiran kehidupan yang berat. Kemudian disuruh nonton kajian yang berat, wah tambah berat lagi. Alasannya sederhana karena nggak ada cacian. Iya. Karena nggak caci maki. Tadi ditambah oleh Ko Julius, kalau nggak hujat nggak rame katanya. Memang netizen kan seperti itu, saling hujat itu malah. Padahal kajian ini penting ya. Di setiap kajian Ustadz Ali itu pasti ada yang baru. Oh, daging semua. Tapi biasanya tuh terletak di belakang, bukan di depan. Jadi kalau kita lihat kajian Ustadz Ali itu di depan biasanya gitu, tapi di belakang tuh ada kunci-kunci as sebetulnya. Iya. Dan itu tidak kita temukan di mana-mana. Tapi ada pasar sendiri kok, tenang. Tetap ada pasar sendiri. Oh iya, ada. Yang mau belajar ya. Kalau yang entertainment Masalahnya nggak tidak semua orang mau belajar. cocok. Iya. Kalau yang nyari entertainment nggak cocok. Ya. Jadi tadi sudah kita bongkar ya bahwasanya perjalanan Nabi Ibrahim yang dikatakan nonsen itu mustahil. Itu kita temukan loh di channel-channel YouTube banyak itu. Kristen Prince juga membahas soal itu. Mereka selalu membantah bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Nabi Ismail tidak pernah ke Mekah. Tapi tanpa alasan. Tanpa alasan. Ini Tanpa data bukan data dari Muslim loh. Dari awal kita cerita panjang lebar bukan dari Muslim ini. Data Kristen, data Yahudi Data semua Yahudi dan seragam. memang ini data primer ya. Soalnya kan awal ini. Soalnya kalau kita bahas Nabi Ibrahim mau tidak mau kita harus buka kitab Yahudi ya. Biasanya orang-orang Islam itu kalau dengar kata Yahudi udah alergi duluan soalnya. Malah yang membuat saya itu semakin shock ketika ada Muslim yang komentar, untuk apa kita menggunakan data-data Yahudi? Sudahkah kita tidak puas dengan dalam Al-Quran? Iya. Kadang-kadang ini orang sudah berpikir secara cerdas atau tidak? Bukankah kita menyuguhkan data ini supaya orang non-Muslim itu bisa paham? Iya, Kalau kita yang jadikan acuan untuk Quran, ya mana mungkin Quran bisa diterima? betul. Iya kan? Datang Jadi belakangan. kalau menurut saya ada sesuatu yang nggak nyambung apa yang saya sampaikan dengan apa yang dia kemukakan sebagai Dia pendapatnya. nggak ngerti tujuan. Dia nggak ngerti. Karena dia kira ini kajian untuk internal. Iya. Enggak, dia tahu ini Dia tahu. kajian untuk membahas tokoh-tokoh besar di luar Islam. Tapi bagi mereka cukup dengan Quran selesai. Itu tidak Mendidik. menyelesaikan masalah. Kenapa? Kalau kita jadikan Quran sebagai argumentasi, maka Quran itu dipertanyakan statusnya. Iya. Karena mereka menolak. Karena mereka menolak. Betul. Lalu bagaimana yang kita harus jadikan acuan? Berarti dokumen Yang yang mereka terima. bisa menvalidasi apa yang disampaikan oleh dalam Quran. Iya. Itu kan seharusnya. Ya, tapi kita harus luruskan lagi, Ustadz Ali di sini tidak anti Al-Quran ya. Iya. Tetapi sebetulnya kita meluruskan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan data-data lama. Begitu. Menguatkan. Menguatkan sebetulnya. Membuktikan bahwa yang disampaikan Al-Quran benar. Betul. seperti Itu poinnya sebetulnya. Betul poin itu. Bukan berarti kita ini anti Quran. Kalau menggunakan Quran sudah cukup, ya sudah selesai. Tapi masalahnya apakah non-Muslim bisa terima Quran?
Ya. Ya kan? Kan tidak semua. Ini kan bukan siraman rohani. Ini kan bukan tausiah di masjid. Tausiah di masjid. Ini adalah bicara kepada komunitas lintas agama. Ya kan? Kadang-kadang Ustadz Ali kalau berbicara, kita letakkan dulu agama. Kita Kosongkan. bongkar-bongkar kitab. Kosongkan agama. Nggak tahu agama apa kita dulu ya. Baru. Makanya kadang-kadang saya ini begini, bertanya kepada kita semua dan sahabat-sahabat kita. Di dalam Quran kan ada nama kota yang khas ya, disebut kata Yathrib. Ya, dalam Quran tuh muncul kalau tidak salah sekali, seingat saya muncul dalam Quran. Pertanyaannya begini, apakah kata Yathrib sebagai nama kota itu baru direkayasa ketika Quran itu muncul? Iya kan? Ya. Kan boleh kan orang berpikir seperti itu, boleh, silakan. Mau mengkaji Quran kayak begitu modelnya, silakan. Tapi masalahnya tidak mungkin Quran itu salah. Kenapa? Quran ketika sudah menyebutkan satu istilah, pasti bisa divalidasi dengan dokumen-dokumen lain. Dan ternyata betul, kalau kita lihat dokumen Claudius Ptolemy abad kedua, dia sudah menentukan nama Yathripa itu abad kedua. Dan itu tercatat di peta ini, peta Claudius Ptolemy, namanya Yathripa. Mana tuh? Dekat pantai. Pak yang agak ke mana nih? Makuraba. Itu di atas tuh. Ya. Itu ada Yathripa. Ini Makuraba, ada bangunan di arah utaranya ada Yathripa. Berarti dokumen itu abad kedua, Quran abad kelima. Berarti ada berapa abad? 500 tahun. 500 tahun. Nah, ini kan bukan bicara soal keyakinan, ini bicara validasi data. Beragama seperti ini bukan membuat orang semakin keluar dari Islam, malah semakin dia kuat dengan Islamnya. Tapi yang hal seperti ini, banyak di antara saudara-saudara kita Muslim, ya, menganggap kita ini kurang ajar terhadap Quran. Padahal bukan itu maksudnya. Justru untuk membuktikan Quran itu pasti benar. Mantap. Baik, jadi sudah terjawab ya. Ternyata apa yang tertulis bahwasanya Nabi Ibrahim berjalan ke arah kota Najeb, Ke arah kawasan Selatan. Hijaz, apa itu tadi? Di kawasan Negeb. Negeb. Nah, ternyata Katanya Tebet. ternyata Negeb itu kalau kita lihat di data-data awal tadi ternyata nggak ada kata-kata itu. Berarti ada yang ditambahi. Berarti Al-Quran terbukti lagi bahwasanya mereka merubah-rubah. Ada yang menambah-nambah, ya kan? Ini terbukti. Karena kata itu sebetulnya nggak ada. Nabi Ibrahim itu sebetulnya berjalan ke arah selatan. Bahkan disebutkan ke arah Hijaz. Ternyata ya kata-kata itu diganti, disamarkan dan sebagainya. Tujuannya apa? Wallahu alam ya. Tapi yang jelas kita tidak ikut campur urusan mereka. Kita hanya meluruskan saja ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih penjelasan yang saya bukan ustadz ya. Tadi aku pikir mau panggil Pak itu. Yang pertama saya bukan ustadz, yang kedua alhamdulillah terima kasih atas penjelasan dari Profesor Menahem Ali yang menurut saya sudah di luar akal saya. Nggak pernah kita bahas soalnya. Nggak pernah kita bahas dan Baru dapat info. dan kitab-kitabnya pun saya baru lihat. Harus hari sering-sering ini. ke sini. Ya boleh nih. Insyaallah. Kan dekat. Nanti tiap Rabu Harus sini. berguru ke Ustaz Ali. Enggak Tiap apa-apa. Rabu ya ke sini. Tiap Rabu ke sini. Dan kajiannya sangat-sangat Daging tanpa menurut tulang. saya belum pernah dapat seumur hidup, baru kali ini. Baru kali ini. Biasa lihat di YouTube. Biasanya cuma lihat di YouTube. Makanya kenapa Lebih setiap seru kali langsung. ditampilkan oleh panjenengan itu saya screenshot. Sampai sekarang masih ada screenshotnya. Saking saya senengnya, saking saya pengen bisanya gitu. Tapi kalau bahasa Ibrani susah nih saya. Bahkan Tapi bahasa Yunani tapi sudah oke kan? bahkan Mas, Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa dalam bahasa Yunani huruf H itu nggak ada, Betul, memang nggak bisa ditulis. Betul itu. bahkan di pondok pesantren, biasanya pondok pesantren yang tradisional ya NU ya, biasanya kalau kajian kristologi itu kan biasanya jarang dibahas. Tetapi saat ini tambak beras, pondok pesantren tambak beras itu mewajibkan santrinya untuk menonton. Alhamdulillah. Karena memang ini bahkan bunyainya itu sampai beli Alkitab untuk belajar. Dan alhamdulillah di sana kalau setiap kajian malam Jumat santrinya suruh nonton, nanti dikasih pertanyaan sama bunyainya.
Kalau nggak jelas bunyinya nanti tanya ke Ustaz Karena Ali. memang lebih menguatkan ya. Iya, untuk para pemikir ya, apalagi di kalangan pondok pesantren itu kan para remaja yang pemikir semua gitu loh. Iya. Kalau mereka hanya disuguhkan dengan kajian yang sempit, tidak melihat lintas agama, lintas kitab dan sebagainya, nanti pikirannya nggak berkembang. Dan ada pondok-pondok pesantren sekarang sudah membuka, wawasan Mulai seperti terbuka. itu. Iya. Makanya kalau pondok pesantren besok ini hari santri ya. Iya. Tadi, Ya, tadi ya. Hari ini ya, hari santri ya. Mudah-mudahan ini para santri banyak yang menonton acara kita dan mereka itu sebetulnya aset menurut saya sih. Betul, Karena betul. penguasaan bahasa Arabnya itu Wah, luar biasa, luar biasa. ya Basicnya kan? udah ada. Basicnya luar biasa dan itu ilmu dasar yang mereka sudah pegang. Masalahnya buku-buku atau kitab yang mereka akses ini kebanyakan hanya bicara soal fikih. Betul. Kalaupun lebih dari soal fikih, akidah, tapi lingkupnya itu hanya keislaman, studi Islam atau dirasa Islamiyah. Jarang sekali yang mencoba untuk membaca kitab-kitab kayak begini. Misalnya Alkitabul Muqaddas, kitab suci yang ditulis dalam versi bahasa Arab dari tradisi Kristen. Padahal ini kan bisa diakses di Timur Tengah. Ini kan saya beli di Mesir semua ini. Ini saya beli di Mesir. Ini di Mesir. Artinya ini mudah diakses sebenarnya. Cuma kenapa ini tidak dipelajari di pesantren? Padahal kalau kita lihat para ulama kita terdahulu mempelajari agama non-Muslim, Ya. baik itu Yahudi maupun Kristen, itu para ulama kita sudah memberikan warisan berharga pada kita. Tapi kenapa tidak dilanjutkan? Betul. Nah itu masalah. Padahal bukan hal yang tabu kan. Iya. Enggak, bukan yang tabu. Bahkan itu pekerjaan yang belum tuntas. Kita jangan sampai meninggalkan tradisi itu. Kita terlalu ini sih, terlalu menyempitkan diri kita. Hmm. Ya, dan salahnya itu, jangan lupa yang namanya perang itu kalau kita nggak tahu musuh kita, babak belur kita. Kelemahan kita di situ kan. Iya, iya. Kita tahu diri kita, tapi nggak tahu musuh kita. Itu apa ya? Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Dan mungkin ada saudara-saudara muslim kita yang bertanya, kenapa sih harus mempelajari kitab lain, kenapa sih ya? Mungkin ini adalah bagian daripada kita melakukan penyelidikan bahwasanya Quran itu benar. Iya, betul. Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya sebutan kebenaran korespondensi. Itu sesuatu dikatakan benar jika klaim tersebut sesuai dengan fakta. Kita sedang cari faktanya dan kita bisa buktikan faktanya, gitu mungkin. Iya, saya sepakat dengan itu. Artinya kebenaran Quran itu bukan kebenaran yang sifatnya dogmatik, Betul. tapi kebenaran yang bisa diinvestigasi. Betul. Dan cara salah satunya adalah melakukan perbandingan terhadap teks-teks yang di luar tradisi Islam, Yang lebih tua. yang lebih tua, bahkan lebih senior Ya. sebelum Islam itu eksis.